Shalom, damai sejahtera bagi setiap kita dan kasih karunia dari Allah menyertai setiap kita. Saudaraku, renungan kita hari ini berbicara tentang jangan ada perkataan kotor yang sembrono dan yang kosong keluar dari mulut kita, karena kita percaya sebagai anak-anak terang kita harus mempermuliakan Tuhan, baik melalui perkataan kita, baik melalui tingkah laku kita, baik dari cara kita bertutur kata. Haleluya. Kita baca firman Tuhan saudaraku di dalam Efesus 5 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan dikatakan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong dan yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajari kita supaya kita sebagai anak-anak terang, jangan kita memperkatakan perkataan yang kotor. Saudaraku, karena ketika kita memperkatakan hal-hal yang kotor, justru kita memberikan kesempatan kepada iblis. Karena perkataan-perkataan kotor adalah perkataan-perkataan yang menyenangkan iblis. Dan iblis mendapat keuntungan, dan dia mendapat celah untuk mengintimidasi dan mendakwa setiap kita. Kita tahu saudaraku bahwa perkataan kotor adalah perkataan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Contohnya jika kita mengucapkan hal-hal yang kotor kepada orang lain, ketika kita memaki-maki orang dengan kata-kata, sebutan, nama-nama binatang, maka kita tahu bahwa itu justru mendatangkan kehancuran, mendatangkan perpecahan, mendatangkan keributan, dan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Jadi firman ini Tuhan ini mengingatkan kepada kita saudaraku, supaya kita sebagai anak-anak terang berpadanan dengan panggilan Injil, di mana bahwa mulut kita tidak boleh kita pakai untuk memperkatakan hal-hal yang kotor. Dan juga saudaraku, mulut kita jangan kita pakai memperkatakan hal-hal yang kosong, yaitu hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak mendatangkan sukacita kepada orang-orang. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita saudaraku, supaya jangan ada perkataan-perkataan yang sembrono, perkataan-perkataan yang sembarangan, lelucon, atau candaan-candaan yang melukai orang lain. Hal-hal ini tidak boleh saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, ucapkanlah syukur. Karena kita tahu saudaraku, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kosong, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang justru melemahkan orang lain, dan perkataan-perkataan sembrono, yaitu lelucon atau candaan-candaan yang tidak baik, itu kata Alkitab tidak pantas bagi kita sebagai anak-anak terang. Jadi saudaraku ingat, apakah saudara di dalam kehidupan, di dalam keseharian, ketika kita bergaul, ketika kita berada di lingkungan masyarakat, apakah kita memperkatakan hal-hal yang baik? Atau sebaliknya, apakah kita memperkatakan hal-hal yang sembrono, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan? Jadi saudaraku, yang saya ingatkan kepada kita, jika dari mulut kita masih keluar hal-hal yang kotor, masih keluar perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang kosong, yang tidak mendatangkan kebaikan, dan candaan-candaan yang mendatangkan keributan, ayo mari kita bertobat. Firman Tuhan berkata itu tidak pantas bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga lidah dan mulut kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan menanggung akibatnya. Tetapi saudaraku, Mazmur berkata, siapa yang mempersembahkan syukur, siapa yang menaikkan syukur kepada Allah sebagai kurban, ia memuliakan Allah. Itulah sebabnya tadi dikatakan, jangan perkatakan hal-hal yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena itu tidak pantas. Itu tidak cocok bagi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Itu tidak cocok untuk kita perkatakan sebagai anak-anak terang. Karena kita tahu bahwa terang hanya berbuahkan keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Jadi saudaraku,
Ayo, mari kita memperkatakan semua yang benar, hal-hal yang mulia, yang adil, yang suci. Karena saya percaya ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang menguatkan, maka saya percaya Allah akan bekerja di sana. Allah akan meneguhkan, Allah akan memakai perkataan kita itu untuk menguatkan orang lain. Tetapi jika kita memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kosong, perkataan-perkataan yang sembrono, justru iblis akan memanfaatkan perkataan itu dan menghujat dan mendakwa kita. Karena itu saudara-saudaraku, jaga perkataanmu, ada kuasa, ada kemenangan di dalam perkataan-perkataan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Amin.